Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafirozak dari absen 13 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh nasional, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selamat menyaksikan. Dr. Wahidin Sudirohusodo, ia lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Melati, Sleman, Yogyakarta, dan ia meninggal pada tanggal 26 Mei 1917 di Yogyakarta pada saat umurnya 65 tahun. Dia adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya selalu dikaitkan dengan organisasi Budi Utomo, karena walaupun ia bukan pendiri organisasi kebangkitan nasional itu, dialah penggagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar School Thought Opleiding van Inlandse Artsen Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Yogyakarta, yang kemudian dia lanjutkan dengan bersekolah di Europees Lager School dan juga berlokasi di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya di sekolah tersebut, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk masuk di Sekolah Dokter Jawa, atau yang juga dikenal dengan sebutan Stovia di Jakarta. Selama hidupnya, Dr. Wahidin Sudirohusodo yang diketahui merupakan keturunan Bugis Makassar sangat senang bergaul dengan rakyat biasa, sehingga tak heran bila dia disukai banyak orang. Dari pergaulan inilah Dr. Wahidin Sudirohusodo akhirnya mengerti penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Berikut peran-peran Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam berjuang melawan penjajah. Yang pertama, sebagai penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia yang bertujuan untuk memajukan pendidikan Indonesia dan meninggikan martabat bangsa. Yang kedua, membantu meringankan penderitaan rakyat Indonesia dengan memanfaatkan profesinya sebagai dokter. Selama mengobati rakyat, Dr. Wahidin Sudirohusodo sama sekali tidak memungut bayaran, sehingga tak heran bila ia disukai banyak orang. Peran yang ketiga, pada tahun 1901, ia menerbitkan majalah Retna Dumilah yang berarti penerangan. Majalah ini bertugas sebagai penyampaian pesan bagi rakyat bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Pada tahun 1904, ia menerbitkan majalah Guru Desa yang menerangkan pentingnya kesehatan. Tujuannya adalah untuk melawan kepercayaan terhadap dukun dan tahayul yang masih banyak dipercaya rakyat di kala itu. Peran yang kelima, sebagai pelopor jurnalistik di masa pergerakan. Pada tahun 1890, pertama kalinya Dr. Wahidin Sudirohusodo mengukir karir di bidang jurnalistik. Ia bergabung dengan awak redaksi surat kabar Retno Dumilah. Media yang dipilihnya ini berbahasa Jawa dan Melayu, terbitan Yogyakarta. Retno Dumilah menerbitkan nomor perdananya pada tanggal 7 Mei 1895 pada hari Jumat dengan redaktur F.L. Winter. Dr. Wahidin Sudirohusodo mencatatkan dirinya sebagai redaktur tunggal setelah 6 tahun kemudian pada tahun 1991. Sebelumnya, dalam bekerja, ia berduet dengan seorang Tionghoa, yakni Chan Yuk-sian. Dr. Wahidin Sudirohusodo meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1917 di usia 65 tahun. Dia dimakamkan di Desa Melati di tanah kelahirannya. Pada tanggal 6 November 1973, Dr. Wahidin Sudirohusodo ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia sesuai dengan Kepres nomor 88/TK/1973.